Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ustazah akan menerangkan kembali materi kelas 9. Tentunya materi ini kaitannya dengan materi kimia, yaitu partikel materi. Mungkin dulu waktu kita kelas 8 pernah dibahas ya sedikit tentang atom, molekul, ion. Sekarang kita perdalam lagi di kelas 9. Nah, partikel materi itu pada intinya ada 3. Jadi ada atom, molekul, dan ion. Bagian dari atom sendiri terlihat ya adik-adik di gambar bahwa atom itu di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton ini bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Kemudian di dalam sekitar luar di dalam atom tersebut terdapat elektron. Jadi elektron ini yang mengelilingi inti atom tersebut. Dan elektron di sini bermuatan negatif. Jadi di sini elektron bermuatan negatif itu artinya bisa keluar atau masuk atom. Jadi nanti ada atom positif maupun ada atom negatif. Sedangkan proton sama neutron dia berada di dalam, jadi tidak bisa kemana-mana. Maka di dalam inti atom hanya ada 2, proton dan neutron. Atom positif yang saya katakan tadi, di elektron ini bisa keluar maupun masuk. Atom positif itu jika protonnya lebih besar dari elektron. Atau melepas elektron. Ini sama konsepnya waktu kita belajar listrik statis. Plastik digosok dengan kain wol. Maka elektron pindah dari kain wol ke plastik. Otomatis plastiknya bermuatan negatif. Nah, negatif itu berarti artinya apa? Oh, dia menangkap elektron. Kalau bermuatan positif, oh dia berarti melepas elektron. Jadi saling berkebalikan. Atom jika dikatakan negatif, protonnya lebih kecil dari elektron. Mengapa? Karena dia menangkap elektron dan melepas proton. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi hafalkan salah satu saja adik-adik, atom positif atau atom negatif. Tetapi atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian, untuk penulisan nomor atom sendiri, seperti kita ketahui, ada X di sini adalah lambang unsur, kemudian ada nomor massa, disimbolkan A. Nomor massa itu jika diuraikan proton dan neutron. Z-nya adalah nomor atom atau jumlah proton. Contoh di sini, ada sebuah atom memiliki 27, 13 Al. Al adalah aluminium. Berapa nomor massanya atau A-nya? Oh, A-nya adalah 27. Berapa nomor atomnya? Oh, Z. Berarti Z-nya adalah yang berada di bawah, 13. Kemudian, berapa nilai proton, elektron, maupun neutron? Caranya, proton itu sama dengan nomor atom. P sama dengan Z. Oleh sebab itu, protonnya adalah 13 elektron, protonnya adalah 13, kemudian elektronnya juga sama dengan proton 13, tetapi neutronnya adalah hasil pengurangan nomor massa dikurangi nomor atom. A dikurangi Z. Nanti di akhir ini ada latihan soalnya. Kemudian di dalam penulisan atom di sini ada 3 yang berperan yang sering terjadi di dalam sistem periodik unsur yang nanti akan diperdalam di waktu SMA. Ada isotop, isoton, isobar. Apa sih bedanya? Isotop. Oh, memiliki nomor atom sama. Top nomor atom sama. Kata kuncinya itu. Berarti nomor atom sama yang mana? Berada pada urutan bawah. Isoton. Ton, berarti kan dia kaitannya dengan neutron. Apa yang sama? Oh, neutronnya. Jadi, neutronnya adalah pengurangan ya. 31 dikurangi 15 sama 32 dikurangi 16. Kemudian isobar.
memiliki nomor massa yang sama. Jadi di bagian atas dia memiliki massa yang sama, tetapi nomor atom yang berbeda. Gitu. Kemudian untuk molekul. Bedanya dengan atom, kalau atom tadi dia berdiri sendiri. Misalkan O, H, seperti itu. Kalau molekul, itu ada dua. Molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu bagaimana? Molekul unsur itu yang ada tanda angkanya. Jadi, adik-adik, kalau kalian melihat molekul unsur, yang belakangnya ada tanda angka di sini, dia menyatakan molekul tersebut terdiri dari atom-atom yang sejenis. Ada H2, ada P4, ada O2, ada N2. Intinya di belakang nama unsur tersebut ada angka, gitu. Terus bedanya dengan molekul senyawa apa? Kalau molekul senyawa dia lebih atom-atomnya. Jadi misalkan digabung H2O, NH3. Nah, itu dia sudah masuk ke molekul senyawa. Jadi kata kuncinya untuk membedakan molekul unsur dan molekul senyawa, kalau molekul unsur di belakang angka ada di belakang di belakang nama unsur itu ada angkanya dan itu pasti sejenis atomnya. Tetapi kalau molekul senyawa, dia berbeda jenis. CH3COOH. Nah, dia sudah masuk ke molekul senyawa. Kemudian, ion. Tentunya kalau ion, adik-adik udah tahu sendiri, dia pasti bermuatan positif atau bermuatan negatif. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ya meminum yang mengandung ozon, meson, dan yang lain sebagainya, pokari yang mengandung ion-ion. Itulah partikel yang bermuatan listrik. Nah, cara membedakannya bagaimana atau cara untuk menghafal, Ustadzah singkat kapan. Artinya, kation positif, anion negatif. Jangan sampai kebalik. Kation positif, anion negatif. Kemudian ion positif atau kation sama seperti tadi. Atom bermuatan positif jika proton lebih besar dari elektron atau melepas elektron. Dia menangkap proton. Ion negatif, anion. Elektron lebih besar daripada proton. Artinya mendapatkan elektron. Gitu. Jadi kation itu positif, anion negatif. Kemudian kita akan membandingkan perbedaan teori atom. Kata kuncinya saja yang biar adik-adik mudah memahami. Yang pertama John Dalton. Dia atomnya cuma satu. Artinya apa? John Dalton ini tidak memiliki atom yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi ibaratnya atom tersebut hanya untuk dirinya sendiri gitu. Terus ada teori lagi yang datang namanya Thomson. Mas Thomson ini menciptakan dia membuat, saya pengen membuat seperti roti misalkan. Roti yang mula-mula permukaannya halus, kemudian dia kasih kismis atau kasih meses. Jadi ada positif sama ada negatif-negatifnya. Nah, itu dia yang mengemukakan adalah Thomson. Rutherford ini sudah kompleks. Jadi ternyata tidak hanya proton sama proton dan elektron saja yang ada di roti tersebut misalkan. Ada juga dia memberi gambaran bahwa di dalam roti tersebut sebetulnya ada pusatnya, ada inti atomnya. Kemudian yang berkeliling itu adalah elektron. Terus Niels Bohr. Niels Bohr ini menambahkan lagi apa? Dengan tambahan orbital. Jadi, ternyata tidak hanya roti yang sudah komplit dengan pusat atom, kemudian dengan elektron yang mengelilingi, dia masih butuh untuk dibungkus. Nah, itu kulitnya namanya, orbital. Itu yang menciptakan adalah Niels Bohr. Jadi, hafalkan kata kunci saja adik-adik. Ini kemukakan siapa ya roti kismis? Oh, jelas dia Thomson. Kemudian yang kompleks sampai ke kulit-kulitnya siapa? Oh, Niels Bohr. Itu. Jadi
poin-poin saja, tapi jangan sampai kebalik. Yang pertama kali pencetus atom adalah John Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, lanjut ke Niels Bohr. Ada lagi teori lagi yang modern ini, mekanika gelombang mekanika, nanti yang dibahas waktu SMA. Jadi ternyata ketika ditelusuri lagi, itu ada neutron NN, proton PP, sampai membentuk inti yang padat atau nukleus. Dan elektron tersebut bergerak dikelilingi inti hampir dalam kecepatan cahaya. Jadi di dalam teori modern atom menganggap bahwa ini udah kaitannya dengan kecepatan cahaya. Itu nanti yang akan dibahas di waktu SMA. Kalau SMP hanya sampai di Niels Bohr. Kemudian kita akan berlatih bagaimana kita membedakan elektron, proton, neutron, nomor atom, nomor massa. Contoh, karbon. 12,6. Ingat ya tadi ya, C di sini adalah lambang unsur. Nomor massa, A berarti 12. Z, nomor atom, itu berarti 6. Elektron dan proton itu sama dengan nomor atom. Berarti hasilnya adalah 66. Tetapi neutron adalah pengurangan nomor atom dikurangi nomor massa, A dikurangi Z. Begitu juga contoh nomor 2, 3, 4, 5. Coba adik-adik untuk mengerjakan 3, 4, 5. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Kemudian, ada materi baru di kelas 9 ini tentang konfigurasi elektron. Di mana konfigurasi elektron di sini, itu kita mengulas, kita membedah kulit-kulitnya. Dari inti atom, kemudian kita pecah. Ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Apa sih maksud kulit-kulit di sini? Jadi di dalam kulit konfigurasi elektron tersebut, dia sebenarnya dirumuskan dengan 2N kuadrat. Misal kulit pertama. Berarti maksimum yang akan ditempati di kulit pertama itu nilainya adalah 2. Dapatnya 2 dari mana? Kulit pertama kita masukkan ke rumus 2N kuadrat. 2 kali 1 kali 1. Maka kulit pertama 2. Kulit yang kedua. 2 dikali N kuadrat. N kuadratnya kan 4. Nilainya 8. Jadi maksimumnya adalah 8. Kulit M. Kulit ketiga ya berarti. Berarti 2 dikali N kuadrat. N kuadratnya kan 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 adalah 18. Kulit 4, N. Ternyata 2 kali 4 kali 4. 16. 2 kali 16 adalah 32. Ini artinya apa, adik-adik? Jadi, ketika kita melihat contoh soal yang ada di warna tabel kuning ini, itu biasanya akan keluar kalian disuruh untuk menjabarkan kondisi konfigurasi elektron tiap kulit. Contoh hidrogen. Hidrogen kan 1. Ya sudah, tadi kan batasnya K adalah 2. Maka kamu tulis 1. Kan nomor atom ini. Terus sekarang yang satunya lagi, misalkan timah. Ustazah ambil contoh timah. Timah, nomor atomnya adalah 50. Ketika kita uraikan dulu dari kulit K dulu. K tentunya kan batasnya berapa? 2 kan? Kita tulis 2. Jadi kalau ini di total, itu harus nilainya 50 gitu adik-adik. Nah, caranya itu bagaimana? Kita harus menyesuaikan. K itu maksimal 2. Oke, tulis 2. L maksimal berapa? 8 kan? Kita tulis 8. M maksimal berapa? 18 kan? Kita tulis 18. Sedangkan N, ini kalau misalkan nih, 2 ditambah 8 ditambah 18, hasilnya kan 28. Mengapa N kok tidak boleh sisanya? Misalkan 50 dikurangi 28, itu hasilnya berapa? 22 ya? Mengapa ini saya tidak boleh di kulit N ini menulis 22? Nggak boleh. Karena standarnya di sini. Kita harus runtun. Runtunnya adalah ketika dituliskan 18, jika elektron yang tersisa adalah 18, lebih kecil sama dengan. Jadi tetap kamu tuliskan 18. Jadi tidak boleh 22.
Karena batas maksimum pada tiap atom itu sebenarnya 18 untuk di kulit ketiga. Nah, di sini untuk yang dituliskan 18 ini, itu jika elektron yang tersisa itu tadi adik-adik. Jadi kamu tulisnya bukan 22 atau sisanya, melainkan 18. Mengapa? Ketika diuraikan lagi, oh ternyata ada kulit O lagi. Kulit O-nya adalah 4. Jadi sebisa mungkin, misalkan ini nilainya besar, itu tetap kamu hitung 2, 8, 18, 18 seperti itu. Itu kalau di kulit tersebut masih bisa dipatok 18. Semisal nggak bisa, contohnya di BI ini ya, BI nomor atomnya 83. 2, 8, 18, itu kan sudah 28. 28 terus kamu mau klik, mau tulis 18 lagi, nggak bisa. Karena apa? Ternyata ketika misalkan kita nulis 18, ini akan merembet kulitnya. Gitu. Jadi, kulit itu sebetulnya, kulit atom itu dibatasi itu sampai, kalau maksimal ya, kalau bisa ya sampai O lah. Gitu. Nggak sampai lebih gitu. Ya boleh sih, cuma kalau standarnya sih sebenarnya dibatasinya itu sampai di titik O gitu. Nah, sekarang 2, 8, 18 itu kan 28. Masih ada 83. Misalkan 83 dikurangi 28. 83 dikurangi 28, itu hasilnya 55. 55, kalau kita di kulit N kita ketik 18, ini masih panjang nanti. 37, oh kita cari aja. Oh, bisa kok nilainya 32. Ternyata kita klik 32 ya tadi. 55 dikurangi 32, masih ada sisa lagi, 18. Maka sisanya di sini adalah 5. Jadi, ini kalian nulisnya itu secara urut, tapi insya Allah untuk kalian tidak sampai ke nomor atom yang sangat besar. Standar lah, misalkan bromida 35, 2, 8, 18, kulit ke M, maksimal kan 18 nih. Terus sisanya berapa? Oh, sisanya adalah 7. Jadi, kalian bisa lihat di keterangan ini. Kulit K dituliskan 2 jika elektron yang tersedia lebih besar sama dengan 2. Ini sudah ada rumusnya. Dituliskan 8, kulit M misalkan. Dituliskan 8 jika elektron yang tersisa 8 lebih kecil sama dengan elektron kurang dari 18. Ya, artinya itu tadi. Misalkan yang di timah tadi, dia misalkan di kulit M masih ada 18, maka kita juga harus bisa mengisinya. 18 gitu. Terus CA 20. 28. Kenapa ini nggak boleh 18? 28. Berarti kan dia masih posisinya, ini mau kulit M ya. Kulit M di sini dituliskan 8 jika elektron yang tersisa. Jadi sisanya gitu adik-adik. Kan K 2 maksimalnya. L 8. Ini yang CA ya. Kemudian M. Ini kan 10. Kita masih butuh 10 lagi kan? 10 lagi di kulit M. Kamu lihat, angka 10 itu berada di mana? Oh, ternyata angka 10 itu berada di antara 8 dan 18, kurang dari 18. Maka kita tidak boleh menuliskan 18 langsung, tetapi langsung, kok 18? Tidak boleh menuliskan 10. Karena batas yang ditempati hanya 8. Maka kita tulis M-nya 8. Lah, sisanya berapa? Tinggal dihitung saja, 2. Ini nanti kalau misalkan kalian belum paham, bisa ditanyakan Ustadzah. Nanti kita akan latihan bareng-bareng cara mengerjakan ini di buku PR. Itu dari saya adik-adik untuk materi partikel materi secara umum dan untuk persiapan ujian sekolah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.